Selamat bertemu kembali dengan sahabat The Lawyer BTL Channel dimanapun berada. Saya menyapa sahabat menyangkut satu topik yang sejak dahulu masuk di dalam rancangan undang-undang hukum pidana kita hingga sampai saat ini menjadi perdebatan atau sesuatu yang krusial yang hingga sampai saat ini terus akan menjadi perdebatan. Karena hal itu terjadinya perdebatan antara metodologi pengetahuan dengan metodologi supranatural atau metodologi alam gaib. Adapun yang saya maksud sahabat-sahabat adalah menyangkut pasal 25 ayat 2 ayat 1 dan ayat 2 rancangan undang-undang hukum pidana kita yang saat ini memasuki tahapan sosialisasi yang rencananya oleh pemerintah akan didorong secepatnya untuk dibahas di Komisi 3 untuk selanjutnya disahkan menjadi hukum positif, yaitu KUHP hasil dari pemerintah kita yang akan menjadi kebanggaan. Sahabat-sahabat, adapun bunyi dari pasal 252 rancangan undang-undang hukum pidana kita, dalam ayat 1 dikatakan, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, menimbulkan kematian, penderitaan mental, atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda. Kemudian di dalam ayat 2, apabila perbuatan ini menjadi suatu perbuatan yang membawa keuntungan atau menjadi suatu perbuatan mata pencaharian atau profesional seseorang, maka dia akan dipidana dengan pidana tambahan 1/3 dari pidana pokoknya. Sahabatku dimanapun berada, The Lawyer BTL Channel melihat hal ini memang menjadi sesuatu yang fenomenal, sebagaimana pandangan The Lawyer BTL Channel sejak mahasiswa. Hal ini menjadi fenomenal dan debatable, karena bagaimanakah kita yang hidup di zaman 5.0 ini, atau di zaman yang teknologi canggih, sosial media canggih, dan ilmu pengetahuan yang canggih, kita digiring lagi kepada kehidupan yang harus bisa menggunakan pikiran alam gaib atau pikiran yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Namun kita sering melihat di tengah-tengah masyarakat bahwa ada praktek-praktek perdukunan atau praktek-praktek black magic yang dikatakan telah membawa penderitaan, penyakit, bahkan kematian. Sebagaimana di kampung kita, khususnya di daerah-daerah terpencil di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu yang ada di daerah Sumatera Utara, masih sering kita dengar praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek melakukan perbuatan-perbuatan santet, begu ganjang, dan berbagai lainnya, sehingga mereka seringkali mendapatkan penghakiman, perbuatan main hakim sendiri dari masyarakat yang menganggap bahwa mereka adalah pelaku praktisi begu ganjang,
praktisi santet dan lain-lain, sehingga acap kali dihakimi, rumahnya dibakar, atau mereka diusir dari kampung halaman karena dianggap meresahkan masyarakat dengan perbuatan perdukunannya. Inilah sahabat-sahabat yang menganggap bahwa pasal ini perlu dibuat dan diatur agar menghindari praktek-praktek main hakim sendiri. Hal itulah bisa kita lihat di dalam penjelasan dari pasal 252 rancangan undang-undang hukum pidana ini. Sahabatku, secara hukum, kalau ini menjadi hukum positif, maka untuk membuktikannya kita pun harus melihat hukum acara pidana kita. Karena dalam menegakkan hukum pidana material, maka harus berlaku dengan menggunakan hukum pidana formil atau KUHP. Di dalam pasal 184 KUHP, sebagai acuan nanti kalau ada praktek perdukunan atau dukun santet, maka harus melihat penegakannya berdasarkan pasal 184 KUHP. Dalam ayat 1 dikatakan yang merupakan bukti adalah 1. Keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga bukti surat, yang keempat bukti petunjuk, yang kelima keterangan terdakwa. Sahabat-sahabat, di dalam menentukan seseorang telah menjadi pelaku suatu tindak pidana, maka diperlukan 2 alat bukti, yaitu dari kelima bukti ini harus minimal ada 2 alat bukti. Sahabatku dimanapun berada, maka untuk membuktikan ada santet, bagaimanakah kita membuktikannya? Maka tentu inilah menjadi perdebatan dan pertanyaan yang krusial yang menjadi debatable dalam penegakan hukum kalau pasal ini menjadi hukum pidana positif. Karena perbuatan santet adalah perbuatan yang supranatural, maka tentu dibutuhkan pula nanti saksi ahli supranatural atau saksi ahli perdukunan. Itulah konsekuensi dari pasal 25 ayat 2 ini. Jika menjadi hukum positif, maka akan ada profesi saksi ahli santet atau saksi ahli supranatural. Mereka lah nanti yang akan diminta keterangannya sebagai ahli, penjelasannya bagaimana metodologi magic, black magic atau persantetan itu bisa dilakukan, dipraktekkan, menyakitkan orang lain, bahkan membunuh orang lain. Inilah yang akan menjadi bahan daripada hakim untuk menilainya.